Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril ilmi wal fahmi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, di mana Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk berkumpul di salah satu tempat yang insya Allah penuh dengan barakah ini. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum, sekelompok orang berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mereka mempelajari Al-Qur'an, mentadabburinya, membacanya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan as-sakinah, ketenangan, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menaungi orang yang berada di dalam majelis tersebut, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut-nyebut orang-orang tersebut di sisinya. Para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur Allah Subhanahu wa taala pertautkan hati-hati kita, ditautkannya hati kita di bawah naungan kitab sucinya, di mana dahulu kaum muhajirin dan ansar pun demikian. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka, menyatukan hati-hati mereka di bawah bimbingan wahyu, di bawah bimbingan Al-Quran, di bawah bimbingan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita karena Allah berikan kita hati yang bersaudara, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang senantiasa harus kita jaga. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu, maka senantiasa perbaiki, islah, perbaiki, jaga hubungan persaudaraan kalian. Baina akhwaikum, di antara persaudaraan kalian, la'allakum turhamun, semoga dengan kita menjaga ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidaklah masuk surga orang dengan amalnya. Tidak
tidak pula engkau ya Rasulullah, tidak pula saya, kata Rasulullah. Tapi ketahuilah bahwa Allah memasukkan hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya. Nah, maka salah satu hal yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga tali ukhuwah di antara kita. Ikhwani fiddin, para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita adalah para orang tua. Dan qadarullah pada Senin ini adalah kajian khusus ummahat. Tetapi sejatinya kita semua adalah para orang tua. Saya pun demikian. Para ayah yang di depan saya itu juga seperti itu. Para ummahat pun demikian. Kita semua adalah para orang tua. Tahukah kita, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehadiran anak kita itu sebenarnya merupakan kehadiran yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Anak-anak yang ada di tengah-tengah kita, ya, itu merupakan harapan kita, begitu ya, investasi kita, tabungan kita. Ya. Sekarang kalau bunda punya investasi berupa tanah, berupa emas, dan lain sebagainya, ketahuilah bahwa itu semua tidak akan pernah abadi. Ya. Kalau Anda semua cinta dengan harta Anda, bawa mati. Bisa nggak dibawa mati harta? Bisa. Sekarang kan ada istilah, kamu tuh cinta dunia. Iya, akan saya bawa mati harta saya. Sedekahkan, Bu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan itu pernah saya singgung pada Senin yang lalu, rezeki itu ada 3, betul ya? Rezeki itu ada 3. Fama labista fa'ablaita. Ya. Yang kamu makan itu akan busuk katanya. Ya. Setelah kita makan melalui tenggorokan kita, selesai, nanti tinggal tunggu kapan keluarnya. Apa yang kamu makan? Fa'ablaita. Fama akalta fa'ablaita. Fama labista fa'afnaita. Dan apa yang kau pakai, ini loh pakaian yang kita gunakan, sebagus apapun pakaian yang kita miliki, semengkilap apapun licinnya disetrika, sewangi apapun yang Anda miliki, fa'afnaita, maka itu akan lapuk. Yang pertama kita makan akan busuk, yang kedua pakaian akan lapuk. Boleh para ummahat tanya, para ayah juga boleh mencari informasi. Kalau yang kebanyakan baju, mesti lemarinya nggak cukup. Ya, pada akhirnya sedekahkan tuh, kasih tuh, ya, dikasih ke tetangga-tetangganya, dikasih ke keluarga-keluarganya. Padahal bunda kalau kaji lebih dalam, bagaimana makna sedekah itu, di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah engkau memberi sesuatu yang kamu sendiri nggak mau pakai gitu. Ya. Yang kamu sendiri tidak mau menggunakannya. Udah jelek bajunya baru dikasih orang. Sudah jelek, tidak layak digunakan baru dikasih orang. Padahal sebenarnya yang perlu kita berikan adalah yang terbaik. Karena ketika kita tidak memberikan yang terbaik, kita tidak akan disebut melakukan albir. Untuk bisa gali di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan bir, tidak akan disebut melakukan kebaikan sampai kalian memberikan yang kalian cintai. Otomatis yang kita tadi saya sebutkan, pakaian yang sudah lapuk itu kan yang sudah gak kita cintai, sudah sempit, sudah lapuk, ya kan, kita kasih sama saudara kita, insya Allah. Kalau itu ada di dalam diri kita, ya kita istighfar sama-sama. Besok lagi kalau ngasih orang yang paling baik,
yang paling bagus, yang paling disukai. Gitu ya, Pak Awan. Oh, Yang paling antum sukai apa? Antum kasih saudara antum. Kalau niatnya mau sedekah, karena itu yang disebut dengan bir, kebaikan. Lan tanalul bir. Subhanallah. Itu ayat asbabun nuzul ayat itu turunnya di mana itu? Turunnya disebabkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Talhah. Abu Talhah. Ketika ayat itu turun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan disebut mendapatkan kebaikan, albir, sampai tunfiqu, kalian menginfakkan mimma tuhibbun, yang kalian cintai. Subhanallah. Ini bedanya iman kita dengan sahabat. Itu Pak, Bu, Abu Talhah langsung datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya kebun. Ya. Kebun itu aku beri nama Bairuha. Gitu ya. Jadi luar biasa. Ada namanya, Pak. Itu ternyata sunnah ya. Kita memberikan nama. Nama motor antum kan sudah ada tuh, Supra, R3, Yaris kan sudah ada tuh. Mio, dan tulisannya lagi Kariman Amr Syahidah. Tapi kalau antum punya tanah, kasih nama, tidak apa-apa. Bairuha, itu nama kebun milik Abu Talhah. Luar biasa. Kebun itu memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Letaknya di depan Masjid Nabawi. Ya, letaknya di depan Masjid Nabawi. Kalau Allah takdirkan kita nanti umroh bareng gitu ya Bu. Nah, nanti insya Allah kita belajar sirah di sana ya, Ustaz ya. Wah, masya Allah. Kebun itu letaknya di depan Masjid Nabawi. Kebun itu adalah kebun yang memiliki perairan yang sangat-sangat bagus sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali masuk ke dalam kebunnya Abu Talhah, minum dari airnya, makan dari kurmanya. Ya. Ketika ayat ini turun, apa yang dilakukan oleh Abu Talhah? Dia mendatangi Rasulullah, kemudian dia bilang, ya Rasulullah, aku memiliki kebun yang aku cintai. Coba, aku punya kebun yang paling aku cintai. Tempatnya di situ, dan engkau terbiasa masuk di dalamnya. Aku ingin mendapatkan bir ya Rasulullah, maka ini aku infakkan. Insyaallah. Itu Abu Talhah. Ini pelajaran besar buat kita, bahwa kalau kita ingin disebut melakukan kebaikan, albir, ya, maka infakkanlah yang terbaik yang kita miliki. Jadi kalau bicara tentang dakwah, bicara tentang perjuangan, ya, bicara tentang masa depan, bicara tentang investasi, jangan setengah-setengah. Yang serius. Ya. Karena kalau setengah-setengah nanti hasilnya juga setengah-setengah. Gitu. Dulu saya pernah sampaikan bahwa teori kaya itu sebenarnya mudah. Ya, itu kan sering kita, kalau sekarang anak-anak kita diajarkan kan, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, hemat tuh Bu. Diajarin nabung kita. Saya mau tanya nih pada bunda, kita kan orang tua nih. Kita kan para orang tua. Saya, ayah, antum semua para bunda. Ada nggak sih konsep nabung di dalam Islam itu? Nabung deh, nabung nih, sehari nabung 20 juta. Besok nabung lagi 20 juta. Buat apa? Buat masa depan, kaya katanya. Itu karena masuk konsep hemat, pangkal kaya. Padahal bunda kalau baca sirahnya, sahabat Abdurrahman bin Auf, dia itu sampai gelisah karena ada 1 dinar nggak dibagikan pada hari itu. Coba. Bingung dia, kemana mau saya bagi dinar ini? Nggak bisa tidur. Coba, kalau kita kebalikan, hari ini nggak dapat jualan, nggak bisa tidur. Ya, hari ini online-nya yang order sepi, nggak bisa tidur kita. Kalau Abdurrahman bin Auf beda. Dia punya harta karena dia punya kebiasaan bersedekah,
Hari itu masih ada dinar di rumahnya, bingung siapa yang menerima dinar ini. Sampai istrinya bilang apa? Wahai suamiku, tunggu besok. Besok kita bagi. Gak harus hari ini. Insya Allah. Tuh bunda, ayah, kalau mau sedekah tuh kayak gitu contohnya. Jadi antum di rumah masih punya harta, jangan tidur dulu. Antar ke siwak Pak Saiful ya. Insya Allah. Baik. Nah, yang ketiga, rezeki itu adalah fama tasaddaqta fa abqaita. Dan apa yang kau sedekahkan, apa yang engkau berikan, fa abqaita, maka itulah yang akan menyertaimu kelak. Akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma indallahi baqa. Dan apa yang berada di sisi Allah itu baqa. Baqa itu artinya apa? Kekal. Paham ya? Jadi rezeki itu ada 3 yang kita makan pada hari ini. Tadi pagi antum makan apa? Nasi lodeh misalkan Pak Wawan. Sudah, itu busuk nanti Pak. Yang antum pakai saat ini, ya, bajunya Abi Ikri luar biasa. Ketahuilah itu Pak Ablaita, itu akan usang Pak. Itu akan lapuk. Coba antum bagi sama saya. Iya betul, sedekah kan? Yang ketiga, yang antum sedekahkan, maka itu akan kekal menyertai antum semua. Itu rezeki. Maka oleh sebab itu, kita sebagai mukmin, kita sebagai muslim, kita sebagai orang tua, harusnya paham betul makna rezeki itu apa. Nah, anak-anak yang hadir di tengah-tengah kita itu, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadirannya sungguh sangat dinantikan. Untuk hadirnya buah hati kita itu prosesnya panjang apa pendek, Pak? Panjang banget. Coba kita kaji dari sisi sirah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Taif, ya, hijrah ke Taif, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap sebelum ada hijrah ke Habasyah, Rasulullah berharap dia akan mendapatkan suaka, akan mendapatkan perlindungan, akan diterima dakwahnya di Taif. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif bersama anak angkatnya. Siapa nama anak angkatnya? Zaid bin Harithah. Ya. Zaid bin Harithah diajak berdakwah ke Taif. Tapi ternyata apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW di dalam sirah dikatakan bahwa 7 hari beliau berdakwah di Taif tidak ada hasil apa-apa. Yang ada malah beliau diusir, beliau dilempari batu. Ya, bahkan di dalam kisah disebutkan bahwa yang melemparinya itu siapa? Anak-anak. Luar biasa. Itu Masya Allah. Coba lihat. Kalau bicara anak-anak itu kan ngikut sama kita. Anak-anak itu kan ikut sama orang tuanya. Orang tuanya gimana, anak kan ikut. Orang tuanya makan telur dadar, anak masa maamnya berbeda dengan kita? Mesti sama. Atau paling tidak kita kadang kurang lebih enak, anak kita lebih baik lah. Itu yang melempari Rasulullah dan sahabatnya, anak-anak. Itu penghinaan yang luar biasa. Sampailah Rasulullah SAW berjalan gontai kembali ke Mekah. Ketika tiba disebutkan di situ di daerah Qarnul Manazil kalau nggak salah. Qarnul Manazil itu sebuah tempat mikotnya wilayah orang-orang Arab di wilayah Jeddah dan sekitarnya. Nah itu Najd ya dan sekitarnya. Sampai di situ Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah. Kemudian Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh Allah telah mengizinkan malakul jabal, malaikat gunung untuk membantumu ya Rasulullah. Maka perintahkanlah malakul jabal apa yang kau perintahkan." Coba. Sampai-sampai malakul jabal mengatakan, "Ya Rasulullah,
kalau engkau memerintahkan kepadaku, bagaimana kalau aku timpakan 2 gunung? Coba. Gunung apa yang disebutkan? Gunung Abu Qubaish, Jabal Abu Qubaish. Luar biasa. Dan gunung yang di depannya. Kalau kau mengizinkan ya Rasulullah, maka akan aku timpakan 2 gunung ini ke mereka. Luar biasa. Saking beratnya perjuangan yang Rasulullah SAW rasakan. Coba. Dan itu tidak terjadi di beberapa fase yang lain. Tapi ketika dakwah di Taif, langsung ditawarkan oleh Malakul Jabal. Tetapi lihat bagaimana jawaban Rasulullah SAW. Bal arju ay yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Lihat, Rasulullah berdoa, Pak. Ya, kita sering dengar ya, oh Rasulullah berdoa, maafkanlah mereka bi annahum qaumun la ya'lamun, karena mereka orang-orang yang enggak tahu. Tapi ternyata kita lupa konteks kisah ini. Dan ini kaitannya sangat panjang dengan kita. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Bal arju. Tidak, wahai Malakul Jabal. Tapi aku berharap, aku memohon, ayyukhrijallah, kelak suatu saat nanti Allah keluarkan min aslabihim, dari rahim-rahim mereka, man ya'budullah, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi kehadiran anak-anak kita itu, sudah dinanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah diharapkan kehadirannya. Begitu ya. Dan itu tema besar di dalam pendidikan kita. Man ya'budullah. Saya tulis catat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berharap bahwa kelak generasi Taif itu yang hadir adalah mereka yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bal arju, tapi aku berharap ayyukhrijallah, Allah keluarkan min aslabihim, dari rahim mereka. Ya, antum kalau baca aslab itu kan seperti di dalam surah At-Tariq, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar di antara tulang sulbi, gitu enggak? Jadi aslabihim dimakna rahim, arhamihim, keluar dari rahim-rahim mereka siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki harapan yang sangat-sangat besar dari generasi itu. Nah, kita sebagai orang tua pertama kali harus paham dulu bahwa orientasi kita, misi besar kita itu adalah mencetak generasi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, Bunda, itu pula yang dikatakan oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salam di dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian lihat
maka saksikanlah, kurang lebih begitu ya. Maka abadikanlah, ingat-ingatlah idh hadara Ya'qubal maut, ketika Nabiullah Ya'qub alaihi salam dihampiri oleh kematian. Apa yang dikatakan? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika ia berwasiat kepada anak-anaknya, ketika dia bertutur ke anak-anaknya, coba. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Ya, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ya'qub alaihi salam sudah diambang kematiannya, ya, dia berpesan, dia berwasiat, dia bertutur, dia bernasihat kepada generasi-generasi di bawahnya. Ya. Ya, ini kita diajarin, Pak, Bu. Besok kalau kita mau meninggal, jangan berwasiat masalah waris dulu ya. Iya, betul kan? Itulah makanya kisah itu sangat memberikan kita petunjuk. Kalau Al-Quran dikatakan buku sejarah, salah, ya. Tapi di dalamnya memang banyak kisah. Apa fungsi kisah di dalam Al-Quran? Hudan, petunjuk. Kita tuh jadi orang tua, petunjuknya di mana? Di Al-Quran. Lihat bagaimana Nabiullah Ya'qub berpesan. Nabiullah Ya'qub ini ayahnya siapa? Siapa bunda? Ayahnya Yusuf alaihissalam. Luar biasa. Ya. Ia berpesan ke anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah sepeninggalku? Kalimatnya jangan diganti. Ma ta'kulun, jangan diganti itu. Apa yang kamu makan sepeninggalku nanti? Jadi Abu Irsyad ketawa dia. Jangan diganti. Antum sekarang berpikir, aduh aku tak membangun kerajaan yang luar biasa lah bisnisku. Yang di sana aku mau buat si ini. Apa nak yang biar bisa buat makan. Nanti sing dipangan anakku kok ngono. Enggak ada. Insyaallah. Ya, coba. Tapi beda dengan para anbiya wal mursalin. Bunda kalau baca sebuah hadis, inna asyaddal bala al-anbiya. Inna asyaddan nas bala'an al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling besar ujiannya, manusia yang paling besar ujiannya di muka bumi ini siapa? Para nabi. Jadi antum jangan berprasangka aku tuh ujiannya berat banget gitu. Ya. Bingung ini kita, wah anakku gini-gini dan sebagainya, aku belum punya ini, belum punya itu. Untuk merasa itu ujian dari Allah. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan siapa? Al-anbiya, para nabi. Baik. Itu pesan Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Sama enggak dengan pesannya Rasulullah SAW? Kalau di sini dikatakan ma ta'budun, kalau di sini dikatakan ya'budun. Sama. Orientasinya sama. Ibadah. Ini harus dipahami dulu bunda, supaya tidak ada pola pikir kita bahwa kita menyekolahkan anak di Kutab itu biar dapat kerja, atau nanti antum mendidik generasi ini sampai nanti dia sekolah lanjutannya sampai ke perguruan tinggi, pikirannya apa? Kerja apa? Karena itu jadi sebuah mindset berpikir yang saat ini masih ada dan bercokol kuat di dalam benak kita. Ya, saya punya teman saya kerja di salah satu BUMN lah, dan luar biasa ya.
negara itu yang luar biasa, yang tidak ecek-ecek lah, itulah gajinya. Dia bilang sendiri, ketika dulu saya kuliah, ketika dulu saya mencari ilmu di bangku perkuliahan, ketika mau lulus pikiran saya, sesok kerja neng di, besok aku kerja di mana. Gitu. Jadi seakan-akan selama ini dia mencari ilmu bertahun-tahun lamanya, ya, beratus-ratus biayanya, bahkan berjuta-juta lebih ya, beratus-ratus juta biayanya kesana kemari, ternyata mindset berpikirnya hanya untuk kerja. Kok kita rasanya jauh dari konsep nubuah ya? Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, man ya'budullah. Nabiullah Yakub pun juga begitu, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah sepeninggal. Itu pula yang dikatakan oleh istrinya Imran. Coba, kalau Bunda baca di dalam surah Ali Imran ayat ke-33. Surah Ali Imran ayat ke-30. Ke-35, afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imran. Ketika istri dari Imran itu berkata, Rabbi, ya Allah ya Rabb, inni nadartu, sungguh aku bernadar, laka, untukmu, ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku ini, muharrara, sebagai seorang yang berbakti, al-abid, ya, ya, muharrara. Apa orientasi Bunda? Orientasi istrinya Imran? Orang yang berbakti, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muharrar, fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini ya Allah. Nah, iya kan? Kira-kira bertolak belakang enggak sih kalimat-kalimat itu? Bagaimana Rasulullah punya misi yang besar tentang bagaimana generasi itu akan hadir sebagai penyembah Allah. Bagaimana misi besarnya Yakub alaihissalam ketika ia mau meninggal, coba sampai mau meninggal aja berpesannya seperti itu. Begitu pula bagaimana ini mau meninggal ya, ini mau lahir, Masya Allah. Coba. Jadi, Masya Allah. Jadi kelahiran anak-anak kita itu ya senantiasa sebenarnya sudah diharapkan kehadirannya oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, belum lagi kita bicara tentang bagaimana ketika di dalam kandungan, ya, bagaimana Hannah, istri dari Imran, berdoa dan bernazar seperti itu. Belum lagi kalau kita tarik lagi ke belakangnya, belum lagi, maaf ya, ketika antara suami istri ini berkumpul, bukankah ada doa yang diajarkan? Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah syaitan dari keturunanku nanti. Wa jannibish syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari rezeki yang kau berikan kepada kami. Tuh, coba. Belum lagi kita tarik dari mau menikah, coba. Pranikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa tujuannya? Ibadah. Masya Allah. Belum nanti ketika anak itu lahir. Nah, ketika anak itu lahir, sampai-sampai diajarkan untuk mengazankan, gitu ya. Kalau kita baca dalam sebuah buku fikih bayi itu, karena kalimat yang pertama kali didengar adalah kalimat Allah. Bahkan di dalam hadis pernah dikatakan bahwa bayi itu semua lahir dalam keadaan menangis. Ada 2 bayi yang lahirnya nggak nangis. Pernah baca? Yaitu siapa? Maryam dan Isa. Maryam dan Isa.
Berarti tema besar kita di dalam surah Ali Imran ini, di dalam kajian Bunda Hannah ini, istrinya Imran ini, Masya Allah, luar biasa. Kayaknya antum nggak perlu deh ngambil tema yang lain deh. Ya. Tema wanita dalam Al-Quran itu kajiannya nggak selesai 1 jam, Bu. Kan lagi mau selesai 1 jam. Itu karena saya dimintain Pak PJ, temanya apa, ya udah saya kasih. Udah. Tapi kita perlu paham dan perlu sadar bahwa tema kajian wanita dalam Al-Quran itu Allah nggak selesai 1 jam. Gitu nggak, Pak? Jadi tema itu biarkan seperti itu terus, Pak. Ya. Yang penting ini sebagai sebuah mukadimah untuk membahas tentang wanita di dalam Al-Quran. Baik. Itu karena dalam hadis dikatakan illa nahasafi syaitan. Bayi yang lahir itu ternyata dia mendapatkan, katakan, tusukan. Dari tusukannya syaitan. Coba, kecuali 2 bayi yang lahir tanpa menangis, yaitu Maryam dan Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau kita ambil petunjuk di sana, ternyata memang besar. Menyiapkan generasi di dalam kandungan itu belajar dari Bunda Hannah. Ya, bagi Anda yang hamil, bagi Anda yang mau program hamil, belajar dulu. Kadang kita belajarnya belakangan, nikahnya duluan gitu. Ya, nikah dulu dan belajar belakangan. Nah, sekarang setelah anak kita 5, setelah anak kita 7, kita mau punya anak lagi, belajar dari keluarga Imran. Gitu ya, Pak Wawan. Baik. Jadi, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berpikir bahwa generasi yang akan kita bina, anak-anak yang ada di tengah-tengah kita itu jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia harus paham betul bahwa tujuan dia dilahirkan, tujuan dia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai sebuah mukadimah kita bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan anak yang ada di tengah-tengah kita. Karena anak yang kita miliki itu, generasi kita di bawah kita itu adalah generasi yang sangat diharapkan kehadirannya di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi nanti setelah menikah dianjurkan kita untuk mentahniknya. Betul kan? Tahnik itu syariat bukan? Syariat Islam. Syariat Islam. Kita lupa, kita lebih kuat, lebih ingat dengan apa ya? Imunisasinya daripada tahniknya. Betul ya? Sama saya juga gitu. Lebih ingat imunisasi ini yang keberapa, ini yang keberapa, besok yang keberapa, lupa, jangan lupa yang ke-9 gitu ya, Bu. Cacar ya? Apa itu namanya? Ke-9 itu. Tapi kita lupa dengan syariat Islam, yaitu tahnik. Belum lagi nanti setelah 7 hari kita diajurkan untuk berakikah. Coba. Kemudian kita dianjurkan untuk bersedekah seberat perak, seberat rambutnya. Masya Allah, itu syariat semua. Begitu loh persiapan lahirnya generasi kita. Anak-anak kita lahir itu loh. Panjang perjalanannya. Panjang. Dari mulai sebelum lahir, dari mulai sebelum menikah, setelah menikah, ketika kita akan berhubungan, ketika dia di dalam kandungan, ketika dia lahir, dan seterusnya sampai saat ini. Lahirnya begitu panjang programnya. Makanya jangan disia-siakan. Ya. Makanya para bunda, para ayah, saya berpesan, tidak boleh tuh kalimat cuek ada dalam diri kita sama anak-anak. Jangan antum kira antum menyerahkan semuanya ke kutab terus selesai gitu. Apa? Yang penting kan aku wis ning kutab wis tenang iso ngaji. Insyaallah. Jangan ya, Bunda. Ya. Tugas antum lebih berat. Saya sampaikan ya. Tugas guru itu sama sekali bukan menjadi pengganti orang tua. Kenapa? Karena hadisnya jelas. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Gimana lanjutannya? Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya akan menjadikan dia Nasrani, Majusi atau Yahudi. Itu. Jadi tugas guru itu membantu saja. Membantu membersamai putra-putri antum, tapi sejatinya yang memiliki peran besar
Bagaimana mencetak generasi itu menjadi luar biasa? Orang tua. Karena syariatnya begitu, nggak boleh diganti. Kok ganti, Ustaz? Wes saiki tugas anak yang ganti Ustaz. Aku salah. Jangan seperti itu. Makanya saya menghimbau bagi para bunda, bagi para ayah yang sampai saat ini masih dilupakan dengan tugas dan kewajibannya, kembali lagi deh. Ya, perkuat lagi niatnya, perkuat lagi semangatnya agar kita tahu bahwa sebenarnya generasi ini yang hadir di tengah-tengah kita itu adalah generasi yang tanpa kita sadari kita berharap untuk hadir. Ya. Dan tidak ada kalimat mengganti peran orang tua sekalipun itu sekolah, ya. Maka tidak ada kalimat-kalimat cuek dalam benak kita, alah aku ngantar pagi udah selesai, sudahlah, yang penting anakku udah bisa ngaji. Enggak. Ternyata perjalanan panjang untuk membersamai anak-anak kita. Baik, kalian benar dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang wanita di dalam Al-Quran. Potret wanita di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Yang ikut kajian sekarang nanti saya kasih PR. Nah, makanya saya disuruh ngisi kajian kan saya kasih PR gitu. Baik. Potret wanita di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Dari mulai kita membuka Al-Quran sampai ditutup dengan surah An-Nas. Bahkan di dalam juz ke-30 pun ada satu kisah wanita yang luar biasa Allah abadikan. Ya. Siapa itu? Istrinya Abu Lahab. Ya, istrinya Abu Lahab. Ummu siapa? Siapa nama istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil dan Abu Lahab. Ya, mereka sangat harmonis sekali. Harmonis dalam kemaksiatan. Sehingga Allah persatukan mereka lagi di nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu, Bu. Jadi harmonisasinya itu harus ada gitu. Jangan antum ikuti. Jadi di Al-Quran itu luar biasa ya kisahnya. Contoh-contoh potret wanita itu luar biasa sekali. Ada yang dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia memiliki suami yang jauh dari Allah, bahkan kafir. Sebaliknya, ada yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan suami yang salih, sesalih Nabi Allah Lut dan Nuh, tapi ternyata Allah hadirkan istrinya membangkang. Ada juga yang dua-duanya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga dua-duanya yang dia taat dalam kemaksiatan. Siapa? Abu Lahab dan Ummu Jamil. Lengkap enggak Al-Quran itu? Lengkap sekali. Sangat-sangat lengkap. Dan itulah potret wanita di dalam Al-Quran. Nah, PR-nya udah kelihatan ya, Bu? Udah jelas kan PR-nya? Tapi saya coba kasih gambaran dulu, supaya nanti antum cari PR-nya gampang. Baik. Pak, besok Senin nggak usah saya ngisi kajian. Tak kasih PR terus nanti. Baik. Saya coba kasih gambaran bahwa wanita di dalam Al-Quran itu ternyata kalau disimpulkan ada dua pelajaran. Pelajaran yang baik dan pelajaran yang buruk. Ya. Dua pelajaran itu ya menjadi pelajaran besar untuk kita semuanya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, hudan. Sebagai hudan, sebagai petunjuk, bukan asal kalimat saja, tidak. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak berkata, enggak bertutur dengan hawa nafsunya, tetapi kalimat yang keluar dari lisannya adalah wahyu yang diajarkan, yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Pelajaran baik dan pelajaran yang tidak baik. Maka otomatis pelajaran baiknya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan wanita-wanita yang salih. Wanita-wanita yang salihah. Ya. Wanita-wanita yang luar biasa. Yang hebat. Sehingga kesalihan mereka disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kira-kira kalau mereka itu memiliki kesalehan yang luar biasa, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para ummahat, para muslimah, harusnya bisa bercermin. Sudah sesolehah mereka-kah kita? Gitu. Karena memang kita diajarkan untuk bercermin. Ya, apalagi wanita suka bercermin kan? Wanita itu perempuan bahasa Arabnya apa, Bunda? Hah? Apa nih? Mar'atun. Mar'ah ya. Saya dapat pelajaran luar biasa dari kalimat mar'ah ini. Dulu di zaman Rasul itu nggak ada titik, ya, nggak ada titik, tidak ada harokat, betul ya Al-Quran itu ya. Sekarang aja mungkin ada titiknya, ternyata tak itu ada titiknya 2, tak itu ada titiknya 3, ba itu titiknya 1 di bawah. Dulu nggak ada, tapi bisa baca gitu. Kalau mar'ah artinya wanita. Kalau saya ganti kalimat fathah di awal ganti bawah kasroh mir'ah, tahu artinya benar? Cermin. Ya. Jadi mar'ah itu suka bercermin sebenarnya. Iya benar. Rumah tempelin cermin sana sini. Ya, memang begitu. Karena wanita suka bercermin. HP aja dibuat cermin gitu. Ya. Maka para ayah kalau antum suka bercermin, antum mir'ah berarti. Ya. Nah, oleh sebab itu kita para wanita, para mar'ah disuruh bercermin dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam Al-Qur'an. Dan tahukah Bunda, dari sekian banyak Al-Qur'an, dari sekian banyak cerita, kisah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam Al-Qur'an, tidak ada nama wanita yang jelas Allah sebut namanya kecuali siapa? Maryam. Betul? Kalau antum, makanya itu bagian dari PR ini saya kasih tahu kerangka berpikirnya. Nah, kalau laki-laki banyak ya. Dah saya yang nyebutin laki-lakinya. Nanti antum yang sebutin perempuannya. Senin depannya lagi. Laki-laki di dalam Al-Quran itu banyak. Ya, coba kita urutkan dari awal. Ayo, yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Ada Imran, Yunus, Hud, Yusuf, ya, Ibrahim, Luqman. Siapa lagi? Muhammad. Apa lagi? Nuh. Ada lagi yang jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, namanya jelas. Jangan yang samar-samar, yang jelas saja. Sudah ya, itu aja ya. Nah, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara jelas tentang wanita hanya satu. Dialah Maryam. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Kamula minar rijal katsir." Yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Makanya para bunda kalau mau cari mantu banyak, gampang. Kamula minar rijal katsir. Iya, banyak ya. Banyak laki-laki yang luar biasa itu. Walam yakmul minan nisa illa Maryam ibnatu Imran. Dan tidak ada yang belum ada yang sempurna dari wanita melainkan hanyalah Maryam, putri dari
Imran. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa laki-laki yang sempurna itu banyak, tetapi wanita yang sempurna itu ada 4. Siapa? Maryam ibnatu Imran. Siapa lagi? Khadijah bintu Khuwailid. Siapa lagi? Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Dan yang terakhir, Aisyah bintu Abu Bakar. 4. Tapi di dalam hadis lain pun dikatakan bahwa yang sempurna dari wanita hanya 1. Maryam ibnatu Imran. Maryam putri dari Imran. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelajaran besarnya juga bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan sampling dan contoh begitu hebatnya, yaitu Maryam ibnatu Imran, itu juga yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang sangat berat. Coba. Ustaz, sekarang berapa nih, Ustaz? Oh, ini. Berapa menit lagi? 10 menit ya? Baik. Kita coba kaji Maryam dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Maryam, di mana doanya adalah seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa ketika Ibunda Hannah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar yang hadir adalah laki-laki, muharrar, fataqabbal minni, maka ya Allah, ya Rabb, terimalah nadarku ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, falamma wada'atha, maka ketika ia melahirkan, ya, qalat rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah ya Rabb, sungguh aku telah melahirkan anak wanita, gitu. Inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha, dan tidaklah sama wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan apa yang ia lahirkan. Lihat Bunda, ketika di dalam rahim ia bernazar, dia bergantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia lahir pun di luar ekspektasi dan harapannya. Ya kan? Pinginnya apa? Laki perempuan? Laki. Tapi ternyata Allah hadirkan perempuan. Tapi dia tak lupa Bunda Hannah itu. Dia tetap bilang, inni wada'tuha untha. Ya Allah ya Rabb, aku melahirkan anak perempuan. Jadi jangan pesimis. Lahir lanang meh gitu ya. Saya gitu. Lahir, laki lagi Bu gitu. Jangan lupa belajar dari Bunda Hannah. Terus kalau laki, perempuan, Masya Allah, girang, Masya Allah. Ya. Ternyata Bunda Hannah mengatakan apa? Inni wada'tuha untha. Ya Allah ya Rabb, sungguh aku telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Padahal Allah lebih tahu dengan apa yang ia berikan. Hanya bagi antum yang belum Allah berikan anak putra, anak putri, atau anak putra, maka bersyukurlah kepada Allah. Wallahu a'lam bima wada'at. Allah lebih tahu dengan apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah sama antara laki dan perempuan. Nah, ternyata ini kajian besar ya tentang laki-laki dan perempuan itu. Kalau di dalam surah Al-Hujurat dikatakan bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Lihat, sungguhnya kami telah menjadikan di antara kalian itu laki dan perempuan. Jadi nggak ada tuh laki ke perempuan-perempuanan, perempuan ke laki-lakian. Ya, mohon jangan diterima di pemikiran yang seperti semacam ini. Sampai-sampai seakan ada sebuah wadah. Ini loh wadah yang laki-lakinya rodok ke perempuan-perempuanan atau perempuannya rodok ke laki-lakian. Masya Allah. Ternyata Allah berbicara lain loh. Walaisa dzakaru kal untha, enggak sama antara laki dan perempuan. Dan Allah katakan di dalam surah Al-Hujurat, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Aku nih loh yang menciptakan kamu laki dan perempuan. Enggak ada tuh Allah ciptakan aku tuh menciptakan kamu laki ke perempuan-perempuanan, perempuan ke laki-lakian. Allah tidak. Ya. Salah berarti itu. Kita lanjutkan. Wa inni sammaituha Maryam. Dan aku memberikan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika. Nah, dan aku mohon perlindungan untuknya. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan keturunannya, anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ini loh, ibu yang hebat. Ternyata ketika ia melahirkan di luar harapannya, yang lahir ternyata perempuan, dia tidak pernah menyesal sedikit pun dan dia berdoa untuk anaknya. Wa inni u'idzuha bika, dan aku memohon perlindunganmu ya Allah ya Rabb untuknya. Wa dzurriyyataha, dan anak cucunya nanti minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Paham ya syariatnya? Apa petunjuknya? Kita. Jadi seberat apapun ternyata harapan yang kita sudah berikan dan sudah kita panjatkan kehadirat Allah, ternyata di luar harapan kita, tak pernah berhenti untuk senantiasa berdoa. Dan doanya ternyata luar biasa. Cerdas doanya Ibunda Hannah itu. Dia berdoa agar Allah kelak senantiasa melindungi dia dan keturunannya. Pertanyaannya, sudahkah kita mendoakan anak-anak kita? Ya, kayaknya pas baru lahir lupa deh doakan. Rasa sakitnya tuh di sini loh, Bi. Gimana mau doa, Bi? Sakitnya aja nggak karuan. Belum lagi yang operasi, lebih sakit dari melahirkan normal gitu ya kalau yang operasi. Insya Allah ya Rabb. Ternyata Bunda Hannah itu ya Allah, dia berdoa, nggak cuma dia berlapang dada ketika Allah hadirkan 3 anak perempuan. Dia berdoa agar Allah lindungi anak itu dan nanti anak cucu. Dan ternyata Allah kabulkan tidak doanya? Allah kabulkan. Allah lindungi Nabiullah Isa alaihissalam. Dan ternyata itu doa yang mustajab berarti Bunda. Nah, yang melahirkan besok pas lahir berdoa sama Allah. Oh iya. Karena tidak mungkin, itu kan sebuah sebab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan doanya Bunda Hannah itu mustajab ketika ia dalam kesulitan. Nah, yang lagi hamil pas besok melahirkan, lahir nanti dulu minta datengin dipanggil suaminya. Bentar suaminya entar. Biasanya kan kadang gitu, suamiku mana, ayahku mana, panggil tak sakit ini. Doa dulu sama Allah. Ya Allah, lindungilah generasiku ini, ya Allah, lindungilah anakku ini, ya Allah, dan lindungilah keturunannya. Kalau ditanya, kok doanya gitu? Begitulah kami diajarkan. Jadi Muslim itu punya panduan. Ya. Baik. Nah, coba lihat bagaimana ternyata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima permohonannya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga tumbuh kembangnya si Maryam ini. Nabatan hasana, dengan pertumbuhan yang hasan. Wa kaffalaha Zakaria, dan Zakaria menjadi pemeliharanya atau pengasuhnya. Masya Allah, ini pelajaran besar Bunda. Ternyata kalau kita ingin menjaga tumbuh kembang anak-anak kita itu, tak akan pernah lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata wakaffalaha, yang mengasuhnya pun bukan orang sembarangan. Jadi paham?
Nyari guru asal apa enggak sih? Jadi paham ya maksud saya Pak manajemen? Mencari guru itu bukan hal yang mudah. Antum jangan gampang menyerahkan anak antum kepada orang yang kadang tidak selevel Zakaria. Gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan samplingnya Zakaria sebagai kafir, sebagai orang yang mampu mengasuh itu bukan tanpa alasan. Kok nyarikan guru? Gak jelas. Bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya. Ya, mungkin dalam urusan duniawi dia luar biasa. Tapi tahukah kita bagaimana muamalahnya? Bagaimana kebiasaannya? Bagaimana sifat dan akhlaknya? Itu makanya Allah hadirkan nabatan hasanah, tumbuh kembang yang baik, karena kafilnya itu Zakaria, orang yang luar biasa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ketika senantiasa Nabiullah Zakaria alaihi salam masuk ke mihrabnya, ke kamar khusus, ke tempat khusus untuk ibadah, dia mendapati makanan di sisinya Maryam. Lihat, ini tempat. Kalau tadi kita bicara tentang tumbuh kembang, dari awal ya, kita bicara tentang bagaimana proses doanya, doa bundanya, bagaimana proses kelahirannya, apa yang dilakukannya, kemudian bagaimana proses tumbuh kembangnya, nabatan hasanah, bagaimana kemudian proses pendidikannya, ya, pengasuhannya, kemudian tempatnya, al-mihrab. Coba, itu tempat ibadah. Jadi pendidikan Islam itu sebenarnya nggak boleh jauh dari masjid. Masjid tempat ibadah kita. Masjid harus hadir di tengah pendidikan anak-anak kita, ya. Makanya para bunda tolong dibantu manajemen pengelola untuk menghadirkan masjid, gitu Ustaz. Ya. Apalagi itu sudah menjadi sebuah harapan yang besar bagi kita, kelak kita menghadirkan masjid sebagai tempat pendidikan buat anak-anak kita. Begitu ya? The power of mak-mak, insyaallah luar biasa. Ya. Iya, itu harus kita hadirkan. Itu syariat masalahnya. Ya, kalau ingin tumbuh kembang anak itu baik, tumbuh kembang itu anak itu luar biasa, pertama cari pengasuh yang luar biasa. Kalau tidak bisa sehebat Zakaria, paling nggak dia paham bagaimana kisahnya atau sirahnya Nabiullah Zakaria mendidik Maryam. Setelah itu hadirkan tempatnya. Mana yang lebih dulu, Ustaz? Tempat apa guru dulu? Guru dulu, Ustaz. Guru untuk menghadirkan. Urusan tempat, seandainya Allah sudah takdirkan kita punya Allah. Baik. Wajada indaha rizqa. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki bagi Maryam. Ya, kemudian Maryam berkata, qala Maryamu anna laki hadza? Wahai Maryam, dari mana kau dapatkan makanan ini? Itu ceritanya Zakaria ingin ngasih makan, ingin ngajak dia makan. Tapi ternyata ketika dia masuk ke mihrab, ke tempat ibadahnya, siapa namanya? Maryam. Ternyata Zakaria sudah dapatkan ada makanan di sana. Qalat huwa min indillah. Maryam berkata, itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi siapa yang kehendaki tanpa batas. Tanpa batas. Enggak ada batasnya Allah kalau kasih rezeki, kalau dia sudah ridho. Apa pelajaran pentingnya? Mindset. Dulu Bunda Hana berharap agar Maryam ini menjadi apa? Muharrar kan? Berbakti kan? Ya, betul kan? Muharrar, menjadi orang yang berbakti di rumahmu. Terus Maryam tempatnya di mana? Di rumah Allah kan? Di tempat yang digunakan untuk beribadah kan? Jelas orientasinya. Jelas jalannya. Sekarang antum mindsetnya, cita-citanya apa nih sama anak antum? Gitu maksudnya. Kalau antum kepingin anak antum kelak menjadi orang yang beribadah, yang berbakti, yang berjihad di jalan Allah, dari sekarang tempuh jalannya dan pilihkan dia tempat yang pas, yang benar. Ya, jangan antum pingin, contoh ya,
Antum pingin anak antum menjadi seorang yang hafizul Quran, hafal Quran. Ternyata antum sekolahkan dia di tempat yang tidak mengajarkan Al-Quran, kan bertolak belakang. Betul ya? Nah, maka oleh sebab itu, ini loh, generasi keluarga yang luar biasa sehebat keluarga Imron ini, benar-benar dia sudah memiliki mindset yang jelas dari awal. Dia memilihkan tempat, dia berdoa seperti itu, dan ketika anak itu lahir, dia sudah memilihkan perangkat-perangkatnya dengan baik dan benar. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru satu potret wanita di dalam Al-Quran yang kita ambil dari kisah Maryam. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah, kalau kita ingin berbicara tentang potret wanita di dalam Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara banyak sekali, banyak banget, ya. Baik itu yang disebabkan ayat itu turun karena wanita itu, atau kalimat itu halus menjelaskan tentang wanita tersebut. Baik, coba saya jelaskan, coba saya bacakan, tidak semuanya. Nanti bunda urutkan lagi. Nah, kalau belum belum selesai PR-nya, nggak usah dulu kajian. Iya kan? Kan gitu. Masa kajian umahat sama kayak kajian anak kutab? Ya beda lah. Kajian anak kutab kita ngomong, anak-anak kita lagi ikutin qul huwallahu aja mereka ikut. Kalau kajian umahat enggak lah. Saya cuma ngasih kerangkanya saja, antum yang bergerak. Baik. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala bertutur banyak. Yang pertama ada kisahnya ibunda para manusia. Siapa? Hawa. Kemudian ada juga di dalam surah At-Tahrim Allah Subhanahu wa Ta'ala bertutur tentang dua orang istri Nabi yang membangkang, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Itu berkaitan dengan, yang pertama berkaitan dengan Nabiullah Adam alaihissalam, yang kedua berkaitan dengan Nabi Nuh, kemudian Nabi Lut. Dan itu subhanallah, itu pelajaran besar buat kita. Kemudian yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, siapa? Sarah. Kemudian Hajar. Tidak disebutkan namanya, tapi ternyata ada ayat yang menjelaskan tentang kisahnya. Betul ya? Terus siapa lagi? Istrinya Nabiullah Zakaria. Ya, di mana Nabiullah Zakaria tidak pernah henti-hentinya untuk bermunajat kepada Allah agar Allah berikan keturunan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan, namanya siapa? Yahya. Bertutur enggak tentang istrinya? Betul. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf, siapa wanita-wanita di sekitarnya? Orang yang berinteraksi dengan Nabiullah Yusuf. Wah, ini kisah menarik loh Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sebaik-baik kisah itu kisahnya siapa? Yusuf. Wanita harus tahu kisahnya Yusuf. Harus paham. Siapa wanita yang ada di sekitar Nabiullah Yusuf? Siapa aja? Hah? Zulaikha. Saya belum menemukan kalau Zulaikha. Yang ada di dalam Al-Quran, Imra'atul Aziz. Betul? Wanitanya Al-Aziz, bukan Zulaikha. Siapa wanitanya Al-Aziz? Ya istrinya Al-Aziz, istrinya sang raja. Tapi disebutkan Imra'atul Aziz turawidu fataha, yang mendatangi laki-lakinya. Gitu kan dalam surah Yusuf. Siapa lagi? Ya sudahlah, buat PR aja lama nih. Saya cukupkan sampai Yusuf aja. Setelahnya antum cari lagi. Nanti dikaji kalau udah selesai PR-nya. Kalau belum ada PR, Pak PJ jangan nge-share undangan. Selain Imra'atul Aziz, siapa yang ada di sekitar Yusuf? Siapa? Wa qalat niswatun fil Madinah.
dan berkatalah wanita-wanita di kota itu. Hah? Ngapain dia wanita itu? Dia kumpul ngapain? Gosip. Hah? Tuh, kalau perempuan kalau udah kumpul, isinya apa? Gosip. Ya? Gak sadar dia, ada yang dengar di luar. Ketawanya sampai terdengar gitu gak, Kak? Wah, ketawanya sampai teriak-teriak. Kenapa ya? Kok apa sih yang membuat bahagia itu? Apa sih? Oh, gitu. Jadi niswah fil Madinah, wanita-wanita yang ada di kota itu mereka gosipin Yusuf. Juga gosipin Imro'atul Aziz, wanitanya Al-Aziz. Ya kan? Makanya bagi wanita yang suka gosip, belajar deh. Ya, bahwa pekerjaan gosip itu ternyata Masya Allah. Nah, kalau perempuan sudah pada kumpul tuh begitu. Ternyata Allah abadikan di dalam Al-Quran loh. Niswah itu jamak dari perempuan ya. Fil Madinah, di kota loh, bukan di desa. Kalau wanita desa ngomongnya paling ke sawah loh. Iya. Buat ketuk gitu enggak Pak? Marut kelapa gitu enggak? Kalau orang di desa. Kalau orang di kota, niswah fil Madinah. Baik. Masih banyak potret wanita dalam Al-Quran, antum cari. Beneran ini, antum cari, antum kumpulkan, antum buat di dalam catatan antum. Nah, kalau sudah kumpul bilang ke Pak PJ, ke Pak Wawan, sudah Pak, nah baru kajian. Kalau belum jangan dah di kajian. Masya Allah, ternyata waktu yang belum memungkinkan kita untuk mengkaji lebih dalam. Jadi kalau kelamaan, saya khawatir para bunda bosan dengarnya. Silahkan para bunda nanti mengkaji, mencari literasi tersebut tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bertutur di dalam Al-Quran. Nanti sebagai perbandingannya, perlu deh dibuat laki-laki dalam Al-Quran. Ya Pak, siap-siap antum DNPR. Laki-laki di dalam Al-Quran, karena memang laki-laki di dalam Al-Quran juga dibahas. Ya. Dan harapan kita, kajian tentang wanita di dalam Al-Quran, laki-laki di dalam Al-Quran, anak-anak di dalam Al-Quran, itu menjadi petunjuk buat kita di dalam kita mendidik generasi. Nah, demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemampuan untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan yang salah itu semata-mata datangnya dari saya pribadi. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.